Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Baik, saya akan menjelaskan tentang Ibnu Rushd dan Aristoteles. Baik, langsung saja. Ibnu Rushd, nama lengkap beliau adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rushd, sering dilatinkan sebagai Averroes, adalah seorang filsuf dan pemikir dari Al-Andalus yang menulis dalam bidang disiplin ilmu termasuk filsafat, akidah atau teologi Islam, kedokteran, astronomi, fisika, fikih atau hukum Islam dan linguistik. Ibnu Rushd lahir di Cordoba dari keluarga yang melahirkan hakim-hakim terkenal. Kakeknya adalah hakim kepala dan ahli hukum terkenal di kota itu. Pada tahun 1169 ia bertemu dengan Khalifah Abu Yaqub Yusuf yang terkesan dengan pengetahuan Ibnu Rushd. Sang Khalifah kemudian mendukung Ibnu Rushd dan banyak karya-karya Ibnu Rushd adalah proyek yang ditugaskannya. Ibnu Rushd juga beberapa kali menjabat sebagai hakim di Sevilla dan Cordoba. Pada tahun 1182 ia ditunjuk sebagai dokter istana dan hakim kepala di Cordoba. Setelah wafatnya Abu Yusuf pada tahun 1184, ia masih berhubungan baik dengan istana hingga 1195. Saat dia dikenai berbagai tuduhan dengan motif politik, pengadilan lalu memutuskan bahwa ajaran sesat dan Ibnu Rushd diasingkan ke Lucena. Setelah beberapa tahun di pengasingan, istana memanggilnya bertugas kembali, tetapi tidak berlangsung lama karena Ibnu Rushd wafat. Nah, Aristoteles adalah murid dari Plato sekaligus guru dari Alexander Agung. Ia banyak menulis berbagai macam disiplin ilmu termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, dan zoologi. Bersama dengan Socrates dan Plato, ia dianggap menjadi seorang di antara 3 orang filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran Barat. Aristoteles ini tertarik kepada ilmu pengetahuan. Dia ingin menggunakan metode logika Plato untuk mengetahui bagaimana dunia berjalan. Oleh karena itu, Aristoteles dianggap sebagai bapak metode ilmiah. Aristoteles secara khusus tertarik pada ilmu pengetahuan biologi, khususnya klasifikasi tumbuhan dan hewan. Pemikiran Aristoteles berkembang dalam 3 tahapan. Yang pertama, ketika ia masih belajar di Akademi Plato ketika gagasannya masih dekat dengan gurunya tersebut. Kemudian ketika ia memimpin Akademi Lyceum, dan yang terakhir pada waktu ia mengisi ke daerah Yunani Utara di tempat kelahirannya. Nah, selama memimpin Lyceum, ia menerbitkan 6 karya tulis yang membahas masalah logika yang dianggap sebagai karya-karya yang paling penting selain kontribusinya di bidang metafisika, fisika, etika, politik, dan ilmu kedokteran, ilmu alam, dan karya seni. Memang ciri khas kedua kebudayaan Yunani yang selalu ingin mengubah ketidakteraturan menjadi keberaturan, menerapkan keberaturan buatan manusia ke dalam dunia alami yang kacau. Aristoteles juga berusaha membuat keberaturan dalam sistem pemerintahan. Ia menciptakan sistem klasifikasi, monarki, oligarki, tirani, demokrasi, dan republik yang masih dipakai hingga sekarang. Di bidang ilmu pengetahuan alam, ia merupakan orang pertama yang mengelompokkan dan mengklarifikasikan spesies-spesies biologi secara sistematis. Hingga kini, metode Aristoteles digunakan oleh ahli biologi modern ketika menjelajahi wilayah baru, yaitu dengan mengumpulkan data secara sistematis, menemukan pola, dan membuat kesimpulan dari penjelasan kausal
yang mungkin saja terjadi berlawanan dengan Plato. Ia menyatakan teori tentang bentuk-bentuk ideal benda. Aristoteles menjelaskan bahwa materi tidak mungkin tanpa bentuk karena ia ada. Nah, dalam tulisan filsafatnya, Ibnu Rushd berusaha mengembalikan Aristotelianisme ke jalur utama pemikiran dunia Islam. Menurutnya filsafat Aristoteles telah disalahartikan oleh pemikir-pemikir muslim sebelumnya yang terpengaruh filsafat Neoplatonisme seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina. Ia menolak gagasan-gagasan Al-Farabi yang menggabungkan filsafat Plato dan Aristoteles, dan Ibnu Rushd merujuk pada perbedaan antara kedua filsuf Yunani tersebut. Di antaranya penolakan Aristoteles terhadap teori ide yang diajukan Plato. Ia juga mengkritik karya-karya Al-Farabi mengenai logika karena dianggap menyalahartikan sumber-sumbernya yang berasal dari Aristoteles. Ia juga panjang lebar mengkritik Ibnu Sina yang merupakan tokoh utama Neoplatonisme di dunia Islam abad pertengahan. Ia berpendapat bahwa teori Ibnu Sina mengenai emanasi memiliki banyak kesalahan dan tidak berasal dari Aristoteles. Ibnu Rushd tidak setuju dengan pendapat Ibnu Sina bahwa keberadaan atau wujud hanyalah aksiden dari esensi zat. Ibnu Rushd berpendapat sebaliknya bahwa sesuatu ada terlebih dahulu dan esensi hanyalah sesuatu yang diabstraksikan dari hal yang telah ada tersebut. Ia juga menolak teori modalitas Ibnu Sina serta argumen Burhan As-Siddiqin yang diajukan Ibnu Sina untuk membuktikan keberadaan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang wajib ada. Pengaruh Ibnu Rushd ke dunia barat jauh lebih besar dibandingkan dunia Islam. Ibnu Rushd menulis banyak tafsir terhadap karya-karya Aristoteles yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani dan bahasa Latin dan beredar di Eropa. Baik, itulah dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.